Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nopal Fadilah dengan NIM 062340833127. Nah, saya di sini dari kelas 5 MIC, program studi D4 Manajemen Informatika. Nah, jadi pada video kali ini saya itu akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah praktikum keamanan komputer dengan topik ethical hacker. Nah, jadi di video ini tuh saya akan memulainya dengan penjelasan dari materi. Materi itu dari PowerPoint yang telah saya buat. Kemudian ya, dilanjutkan dengan simulasi sederhana pengujian keamanan jaringan. Dan terakhir saya akan menyampaikan kesimpulan dari seluruh pembahasan. Nah, kenapa materi ini penting itu karena materi ini tuh di era digital sekarang, isu keamanan komputer tuh sudah menjadi hal yang sangat krusial, baik untuk individu maupun organisasi. Jadi, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Nah, jadi seperti yang sudah saya bilang di sebelumnya, topik dari materi saya itu adalah ethical hacker. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ethical hacker. Nah, jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan dulu itu apa itu keamanan komputer. Jadi keamanan komputer itu sebenarnya simple. Intinya itu adalah gimana cara kita melindungi sistem komputer dan data supaya nggak gampang diakses atau diserang orang yang nggak berhak. Nah, jadi di zaman sekarang ini tuh hampir semua hal kan sudah berbasis digital, mulai dari data kampus, bisnis, sampai data pribadi. Masalahnya, yaitu ancaman digitalnya itu juga makin banyak, seperti peretasan, malware, atau pencurian data. Nah, disinilah peran ethical hacker itu dibutuhkan, yaitu buat ngetes keamanan sistem sebelum sistem tersebut dibobol oleh hacker yang ilegal. Oke, kita masuk ke pengertian ethical hacker. Nah, di sini saya akan membahas itu, menjawab dari pertanyaan apa sih itu ethical hacker? Nah, jadi ethical hacker itu sebenarnya itu adalah hacker juga, tapi itu versi baiknya. Jadi mereka itu punya kemampuan hacking, tapi dipakai secara legal dan ada izin resmi dari pemilik sistem. Jadi bukan asal ngecek, maksud saya aja itu jadi bukan asal ngeretas, tapi memang ditugaskan buat ngecek untuk sistem ini aman atau masih ada celah sebelum dipublish. Nah, jadi bedanya itu sama hacker ilegal yang tujuannya merusak atau mencuri data. Ketika hacker itu justru bantu pemilik sistem supaya keamanan itu lebih kuat. Jadi tujuan utamanya itu jelas, yaitu nemuin celah keamanan sebelum dimanfaatkan oleh orang lain. Next, kita akan membahas itu adalah jenis-jenis hacker. Nah, kalau kita ngomongin hacker kan ternyata nggak semuanya itu sama. Yang pertama itu adalah adanya white hacker. Nah, jadi hacker ini tuh adalah hacker yang legal dan biasanya kerja sebagai ahli keamanan. Yang kedua, black hat hacker. Ini yang sering kita dengar di berita. Hack itu adalah hacker ilegal yang ngeretas buat kepentingan pribadi atau kejahatannya. Nah, contohnya itu adalah beberapa waktu lalu yaitu adalah Bejorka. Nah, yang terakhir itu terus ada juga grey hat hacker. Jadi mereka ini tuh posisinya di tengah-tengah. Kadang niatnya nggak jahat, tapi cara yang dipakai tuh bisa saja melanggar aturan karena tanpa izin. Jadi dari sini kelihatan jelas kalau yang paling aman dan benar itu adalah white hat hacker. Oke, selanjutnya tuh etika dan hukum ethical hacker. Jadi walaupun ethical hacker itu tujuannya baik, tetapi tetap ada aturan yang harus mereka patuhin. Jadi dari sisi etika, ethical hacker itu yang paling penting adalah izin resmi. Jadi, jika tanpa izin, meskipun niat mereka itu baik, mereka tetap bisa dianggap sebagai pelanggar dari hukum yang telah ditetapkan. Nah, ethical hacker itu juga harus menjaga kerahasiaan data dan nggak boleh menyalahgunakan informasi yang mereka dapat pada saat melakukan pengujian pada sistem yang diujinya. Dari sisi hukum, di Indonesia itu aktivitas hacking seperti ini diatur dalam Undang-Undang ITE. Jadi intinya, ethical hacker itu harus paham batasan supaya dia nggak salah langkah. Oke, selanjutnya itu saya akan eh, mensimulasikan bagaimana. Nah, jadi di sini saya akan menunjukkan simulasi sederhana pengujian keamanan jaringan ringan. Oke. Nah,
Sekarang saya akan masuk ke bagian simulasi pengujian keamanan. Nah, jadi pada simulasi ini saya akan menggunakan Kali Linux sebagai sistem yang berperan sebagai ethical hacker dan sebuah sistem lain atau OSP DVWA di jaringan lokal yang mana ini itu sebagai target pengujiannya. Jadi itu simulasi itu kita lakukan sepenuhnya di lingkungan virtual sehingga bersifat legal dan aman. Jadi hanya bertujuan untuk pembelajaran keamanan komputer. Nah, dalam ethical hacking, tahapan awal yang sangat penting itu adalah network reconnaissance, yaitu proses pengumpulan informasi jaringan sebelum melakukan pengujian yang lebih lanjut. Jadi, pada simulasi ini, saya akan menunjukkan bagaimana seorang ethical hacker akan melakukan pengenalan jaringan secara bertahap dan terstruktur. Jadi, yang pertama kita lakukan pada kali Linux itu buka terminal, ketikkan IPA untuk mengecek jaringannya. Nah, API ini tuh adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi mengenai interface jaringan yang ada pada sistem ini, seperti nama interface, status, serta alamat IP yang digunakan. Nah, untuk di sini tuh ada beberapa yang mana saya gunakan itu adalah yang ETH1, yaitu IP-nya 192.168.56.103. Nah, jadi tuh dari hasil ini tuh saya dapat melihat bahwa Kali Linux saya tuh memiliki interface jaringan yang aktif dan telah mendapatkan alamat IP dari jaringan lokal. Nah, dan informasi yang dari IPA ini sangat penting karena sebelum melakukan pengujian ke sistem lain, seorang ethical hacker tuh harus memastikan bahwa sistem yang digunakan itu sudah terhubung ke jaringan dengan benar. Dan selain itu, dengan mengetahui alamat IP kita sendiri atau sistem kit yang kita gunakan, kita juga bisa memahami segmentasi jaringan yang sedang kita gunakan. Misalnya itu kayak apakah kita itu berada di jaringan lokal, internal, atau jaringan lainnya. Nah, kita masuk ke tahap 2 yang itu kita memahami kondisi jaringan. Dari jadi dari informasi yang kita dapatkan oleh perintah IP tadi, kita itu juga bisa melihat subnet mask dari jaringan yang kita gunakan. Yaitu hal ini tuh membantu untuk memperkirakan tentang alamat IP yang kemungkinan digunakan oleh perangkat lain di jaringan yang sama. Nah, jadi itu dengan memahami struktur jaringan sejak awal, proses pengujian keamanan itu kita dapat dilakukan dengan lebih terarah dan efisien. Jadi, tahap ini tuh menunjukkan bahwa aktivitas kita itu adalah bukan aktivitas acak, melainkan proses yang membutuhkan pemahaman dasar tentang jaringan komputer. Nah, lalu, oh ya, jangan lupa kita harus cek juga di sini. Itu untuk IP target kita dengan cara if config dan pastikan dia itu berada di satu jaringan. Yang mana seperti kita lihat di sini itu adalah 192.168.5611. Oke. Jadi kedua sistem itu sudah berada di satu jaringan supaya dia bisa terhubung. Dan untuk mengeceknya apakah dia itu sudah terhubung, dengan kita harus melakukan cek konektivitas dengan menggunakan ping. Dengan ping, lalu kita ketikkan IP dari sistem yang akan kita uji. 168.56.11. Enter. Nah, yang seperti kalian lihat di situ dia tuh sudah terhubung. Dia ada timbal balik. Oke, kita taruh saya untuk menghentikannya. Nah, jadi perintah ping itu kita untuk menguji apakah sistem kali Linux kita itu dapat berkomunikasi dengan sistem target di dalam jaringan. Yang mana di sini tuh adalah OSP. Jika target itu memberikan respon terhadap ping, yang mana ini 64 bytes from dan lain-lainnya ini, entah berarti konektivitasnya itu berjalan dengan baik. Kenapa tahap ini sangat, nah, kenapa sih tahap ini tuh sangat penting? Karena jika koneksi tidak tersedia,
Jadi, maka pengujian keamanan itu tidak dapat dilakukan karena keduanya tidak terhubung. Nah, jadi selain dari itu juga hasil ping itu juga dapat dilihat nilai waktu respon yang memberikan gambaran awal tentang kondisi jaringan apakah stabil atau tidak. Itulah ini waktu dari responnya. Nah, jadi dari hasil ping yang ditampilkan, jadi terlihat bahwa target itu memberikan balasan secara normal. Nah, itulah ini. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa sistem dari OSP ini tuh aktif dan dapat dijangkau oleh jaringan oleh Kali Linux. Dalam konteks keamanan komputer, informasi itu ini tuh sangat berguna karena kita sebagai ethical hacker dapat memastikan bahwa target memang berada dalam jaringan yang sama dan siap untuk dilakukan pengujian lebih lanjut. Tahap ini tuh juga memperlihatkan bahwa ethical hacker itu selalu melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap berikutnya. Nah, ini dia inti dari simulasi ini. Kita akan melakukan scanning jaringan dari OSP. Dimana kita tuh menggunakan perintah nmap strip S kecil P besar lalu IP target dan klik enter. Nah, maka respon awal itu akan seperti ini. Ini kita harus tunggu karena memang agak lama. Nah, ini untuk outputnya sudah muncul. Jadi dari hasil scanning yang ditampilkan ini, kita dapat melihat bahwa daftar port yang terbuka pada sistem target. Jadi setiap port yang terbuka itu menunjukkan adanya layanan yang aktif dan dapat diakses melalui jaringan. Seperti yang bisa kita lihat di sini. Jadi dalam praktik keamanan komputer itu semakin banyak layanan yang berjalan, maka semakin kuat juga permukaan atau yang dapat kita serang dari sistem tersebut. Nah, jadi oleh karena itu, ethical hacker itu akan mencatat layanan-layanan yang terbuka dan mengevaluasi apakah layanan tersebut itu memang diperlukan atau tidak. Jadi hasil dari tahap ini tuh biasanya akan dijadikan dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan keamanan kepada si pemilik sistem. Dari seluruh tahapan yang telah dilakukan, dapat kita lihat bahwa ethical hacking itu tidak langsung melakukan serangan atau eksploitasi, tetapi ethical hacker lebih fokus pada proses pengumpulan informasi dan analisis awal. Nah, jadi itu dapat kita simpulkan bahwa eh, network reconnaissance atau penscanningan jaringan itu merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses ethical hacking. Jadi melalui identifikasi jaringan, pengecekan konektivitas, dan scanning sistem, ethical hacker dapat memahami kondisi jaringan dan sistem target secara menyeluruh. Jadi proses itu dapat dilakukan secara legal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan etika keamanan komputer. Oke, sekian untuk simulasinya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari seluruh pembahasan mengenai ethical hacker dan simulasi pengujian keamanan yang telah kita lakukan. Di sini saya akan menunjukkan kembali PPT saya. Jadi, sebagai kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa ethical hacker itu memiliki peran yang sangat penting dalam keamanan komputer. Ethical hacker bukanlah pihak yang merusak sistem, melainkan justru berperan sebagai pelindung dengan melakukan pengujian keamanan secara terencana dan legal. Ethical hacker sendiri dapat membantu menemukan celah keamanan sejak dini sebelum celah tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, eh, sebab ethical hacker tuh juga membantu mencegah terjadinya serangan cyber melalui proses pengujian dan analisis keamanan. Potensi risiko itu dapat diidentifikasi lebih awal sehingga sistem dapat diperbaiki dan diperkuat. Namun, meskipun memiliki kemampuan teknis di bidang hacking, seorang ethical hacking tetap harus dilakukan sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku. Seluruh aktivitas pengujian keamanan harus memiliki izin resmi, menjaga kerahasiaan data, serta tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dengan mematuhi etika dan hukum, ethical hacking itu dapat kita lakukan.
dapat memberikan manfaat yang besar bagi keamanan komputer dan menjadi bagian penting dalam upaya pelindung informasi di lingkungan digital. Oke, baik. Demikian penjelasan dan simulasi mengenai ethical hacker yang telah saya sampaikan dalam video ujian akhir semester mata kuliah praktikum keamanan komputer saya. Semoga penjelasan ini tuh dapat memberikan gambaran mengenai peran ethical hacker dalam menjaga keamanan sistem komputer serta pentingnya melakukan pengujian keamanan secara legal dan bertanggung jawab. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang telah menonton. Mohon maaf apabila dalam penyampaian video ini terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.